Jangan sampai diri kita saat menghadapi suatu masalah apapun, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, ataupun masalah dalam rumah tangga. Jangan terlalu banyak mengamalkan suatu amalan apapun apabila kita tidak memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah terlebih dahulu. Janji Allah itu memang benar dan janji Allah itu adalah pasti agar di dalam kehidupan kita ini selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Harapan dan doa saya untuk semua sahabat pecinta channel Cinta Tasbih ini, semoga yang saat ini sedang mengalami sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan terhadap teman-teman kita yang lagi sakit. Dan kepada teman-teman kita yang saat ini merasa banyak hutang, banyak kebingungan, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan terbaik untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, kesehatan kepada kita untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kunci keberhasilan untuk kita menjadikan orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan barokah, limpahan rezeki yang berlimpah ruah serta kecukupan kepada kita adalah satu kuncinya. Kunci ini memang sudah disampaikan di dalam Al-Quran, dan kunci ini memang benar adanya karena Allah sendiri yang berfirman dalam ayat suci Al-Quran tersebut. Dan ayat ini mungkin sering kita dengar seorang mubaligh, seorang ustadz ataupun seorang ulama yang sering menyampaikan ayat ini. Bagaimana bunyi ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah pasti Allah akan menambah nikmat kepada kita. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Kesimpulannya adalah barang siapa yang selalu bersyukur, syukur dalam arti mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini kita diberikan kebingungan dalam masalah perekonomian. Maka langkah yang paling awal, yang paling utama adalah kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini adalah suatu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali di antara teman-teman kita yang mungkin tatkala diuji dengan banyaknya hutang ataupun sulit dalam mencari perekonomian, banyak yang bingung, banyak yang resah, dan banyak yang gelisah, dan bahkan sulit untuk dinasehati oleh seseorang ataupun nasihat-nasihat dari para ulama. Janji Allah itu memang benar dan janji Allah itu adalah pasti. Maka dari itu melalui kesempatan yang penuh barokah ini saya menyampaikan, marilah langkah awal untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kehidupan kita ini selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, bisa segera untuk melunasi hutang-hutang kita. Langkah awal yang paling utama adalah bersyukur.
Bersyukur dalam arti yaitu tetap istiqomah menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyikapi rasa syukur itu kita tidak taat kepada Allah, kita lari dari Allah. Itu adalah hal yang sangat salah dan hal yang sangat keliru di dalam agama kita. Sebagai seorang muslim, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Karena dengan cara beribadah dengan penuh keistiqomahan, penuh dengan keyakinan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Lalu langkah yang berikutnya adalah marilah kita menambah ibadah-ibadah sunnah kita, menambah sholat kita, yaitu apa? Sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Yang mungkin saat ini kita lupa, kita lalai, kita sibuk mungkin dengan pekerjaan kita, dengan urusan dunia kita. Maka tambahkanlah ibadah kita, ibadah sholat kita, qobliyah dan ba'diyah. Orang yang selalu istiqomah melaksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, itu akan menjadi nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sering kita melakukan, menambahkan sholat-sholat sunnah, yaitu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah, itu akan menjadikan nilai tambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur yang utama dan yang paling utama adalah perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menambah ibadah-ibadah sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja lakukan dengan penuh istiqomah, mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling pokok dan yang paling terpenting untuk kita ingat bahwasanya di setiap kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu dengan istiqomah, tepat waktu, ataupun dengan melaksanakan dengan berjamaah, itu adalah hal yang sangat baik dan yang sangat dianjurkan dalam agama. Karena apa? Melaksanakan sholat berjamaah itu adalah pahala yang sangat besar untuk kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini akan saya tambahkan bahwasanya setiap kalian melakukan sholat 5 waktu dengan tepat, dengan penuh istiqomah, dengan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa di saat Anda melakukan sholat, di saat sujud-sujud terakhir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hajat apapun, permohonan apapun, permintaan apapun, itu kalian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat sholat di sujud terakhir. Karena itu adalah doa yang paling mustajabah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah apabila kita istiqomah berdoa di dalam sujud terakhir saat kita sholat, insya Allah dan pasti Allah akan segera mengabulkan permohonan kita. Jangan terlalu banyak mengamalkan suatu amalan apapun apabila kita tidak memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah terlebih dahulu. Karena apa? Hal yang menjadikan kehidupan kita susah, menjadikan kehidupan kita ini rumit, selalu banyak masalah, selalu banyak hutang yang kita lakukan, itu adalah karena kesalahan kita atau karena memang perilaku kita yang kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari ataupun tidak disadari, itu memang kesalahan kita. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya jodoh, mati, rezeki, itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir itu bisa kita rubah, bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak doa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai diri kita saat menghadapi suatu masalah apapun, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, ataupun masalah dalam rumah tangga, kita lari, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang sangat merugikan diri kita untuk kedepannya. Menyadari ataupun tidak disadari, kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum di akhir tahun ini, marilah kita rubah nasib kita, perilaku kita untuk menjelang menyongsong di tahun 2024 ini untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin saat ini kita yang melakukan sholat 5 waktu dengan banyak bolongnya ataupun kurang tepat waktu karena kesibukan dunia, itu kita perbaiki terlebih dahulu kualitas ibadah kita. Saya yakin apabila kita mengedepankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti memberikan jalan yang terbaik untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu sudah janji Allah sendiri. Apabila kita mampu dan mau untuk cepat mencari jalur yang tercepat seperti kilat yang menyambar, istiqomahkan melakukan sholat malam di sepertiga malam terakhir. Karena disitulah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Allah mengabulkan hajat permohonan hamba-hambanya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan di saat sepertiga malam terakhir, banyak lautan manusia yang lelap dalam tidurnya karena capek dalam urusan duniawinya. Di situ adalah kesempatan yang terbaik untuk kita. Paksakan diri kita, istiqomahkan diri kita untuk beribadah, mengambil air wudhu, melakukan sholat sunnah tahajud minimal 2 rakaat dan yang paling banyak 12 rakaat, ditambah dengan melakukan sholat hajat serta ditutup dengan sholat witir. Itu harus kita lakukan apabila kita ingin hidup kita ditata dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memperbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang sangat mustajabah, di sepertiga malam terakhir, Allah pasti akan mengabulkan hajat dan doa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan ketenangan di dalam hati kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memberikan bimbingan kepada kita agar selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya pertolongan Allah semata, insya Allah dan pasti kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kenyamanan, keindahan yang kita harapkan. Semoga kita bisa melakukan dengan penuh istiqomah dan memaksakan diri kita untuk terus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.